Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Ma'na Taghut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Tapi ini sesi yang kedua dari pembahasan buku ini. Di sesi pertama sudah kita terangkan dari pendahuluan, dari gambaran global buku yang kita akan pelajari, dan juga sudah diterangkan tentang biografi penulis secara ringkas, dan juga sudah diterangkan tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim, alasan penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga sudah diterangkan tentang masalah anjuran mempelajari ilmu agama dan masalah doa rahmat dari penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian juga sudah dijelaskan dari pembahasan sebelumnya tentang masalah awal kewajiban yang Allah wajibkan pada anak Adam, yaitu mengkafiri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah kita terangkan ya. Beliau bawakan ayat di sini dari surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh pasti dan pasti kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Misinya sama semuanya, yaitu an ya'budullaha wa yajtanibut taghut, agar mereka menyerukan sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Ya. Di malam ini kita akan terangkan dari tafsir ayat ini ya. Karena ayat ini dari ayat yang merupakan ayat-ayat pokok dalam tauhid. Ya. Walaupun juga ada ayat yang lain sudah kita baca dari awal kewajiban ini. Ada ayat yang lain di surah Al-Baqarah. Nanti kita akan baca di akhir dari pembahasan ya. Di halaman terakhir beliau akan bawakan di situ. Dan faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu tali la ilaha illallah. Baik. Sekarang kita terangkan sedikit dari penafsiran ayat. Dikatakan tadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Di sini ada lafaz lam ya. Lam ini dalam bahasa Arab dia bermakna taukid, bermakna penguat. Dan biasanya kalau datang lam seperti ini, itu ada sumpah sebelumnya yang dihilangkan. Ada sumpah sebelumnya yang dihilangkan. Jadi kalau misalnya maknanya di situ dikatakan, kalau makna lengkapnya di situ ada sumpah, misalnya demi Allah, ya, atau demi apa begitu Allah bersumpah, baru diterangkan di situ, sungguh dan pasti kami telah mengutus, begitu ya, pada setiap umat seorang rasul. Baik. Kemudian dikuatkan lagi dengan kode. Ya, kode ini juga kalau dia masuk di fi'il madhi, di antara maknanya dia bermakna taukid, penguat. Ya, sebagai penguat, sungguh, pasti.
Walaupun ada makna-makna qad yang lain, tapi ini dari makna qad yang diterangkan di sini. Kemudian kata ba'atsna, ya, dari kata ba'atsa. Ba'atsa itu artinya kebangkitan. Ya. Di sini Allah bahasakan dengan bahasa kebangkitan. Walaupun tadi kalau kita terjemah maknanya apa? Mengutus, gitu kan? Nah, tapi diperhatikan dari bahasa ayat. Allah membahasakan dengan bahasa kebangkitan. Karena Rasul yang diutus itu di tengah manusia, itu hakikatnya dia bangkitkan orang yang mati. Ya. Orang yang tadinya mati di atas kekafiran, kesyirikan, dosa dan maksiat. Ketika datang Rasul, utusan, pemberi peringatan, maka orang-orang tadi ini dia menjadi hidup. Menjadi apa? Menjadi hidup. Tapi bukan berarti dia sudah mati, ruhnya sudah berpisah ya dari jasadnya, bukan itu maksudnya. Karena orang-orang kafir itu kalau dia tidak mengenal kebenaran ya di muka bumi ini, maka itu diibaratkan seperti orang yang mati. Seperti orang yang mati. Itu diterangkan di surah Al-An'am ya, ayat 122. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Aw man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumati laisa bi khariji minha." Apakah orang yang dulunya dia mati, kemudian kata Allah, kami hidupkan dia. Kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nura, kemudian kami jadikan padanya ada cahaya. Ini cahaya ilmu ya. Nah, yamshi bihi fin nas, dia berjalan di tengah manusia. Kama mathaluhu fil dhulumat, apakah sama permisalannya dengan orang yang berada dalam kegelapan yang dia tidak bisa keluar darinya? Ya. Jadi di sini Allah terangkan ada dua kelompok manusia. Kalau dia kenal kebenaran, berarti dia orang yang hidup. Orang yang apa? Yang hidup. Kalau dia tidak kenal kebenaran, itu hakikatnya dia orang yang mati. Seperti orang yang mati. Walaupun dia bergerak di dunia ini, dia berjalan, dia beraktivitas, dia bernafas. Kalau dia tidak kenal kebenaran, dia tidak kenal agama, maka itu ibaratnya seperti orang yang mati. Seperti orang yang mati. Dipahami ya? Nah, sebaliknya kalau dia mengenal kebenaran, diberi cahaya oleh Allah, itulah orang yang hidup. Itulah orang yang hidup. Ya. Karena agama ini datang untuk menghidupkan hati seorang hamba. Diperkuat lagi dengan ayat yang lain di surah Al-Anfal. Ditambah juga ya surah Al-Anfal ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, jawablah Allah dan Rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum, jika dia panggil kalian pada apa yang menghidupkan kalian. Jika dia panggil kalian pada hal yang apa? Yang menghidupkan. Jadi agama ini itu sumber kehidupan. Ya, kenal agama itu sumber kehidupan. Kehidupan hati, jasad itu ketika dia mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak tahu agama, itu seperti orang yang mati. Itulah orang-orang kafir itu. Kalau bahasa lainnya diibaratkan seperti mayat-mayat yang berjalan di muka bumi ini. Ya, bergerak tapi hakikatnya apa? Seperti mayat. Itu orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman, dia punya agama, ya, maka itu dari orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Dipahami ya? Baik. Maka dari mana ayat?
dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus, kami telah bangkitkan pada setiap umat seorang rasul. Apa itu rasul? Ya, rasul itu beda dengan nabi ya. Jadi kan ada dua istilah, ada nabi, ada apa? Rasul. Ya, sama-sama utusan Allah. Ya, hanya ada bedanya. Kalau rasul itu biasanya dia diutus oleh Allah membawa syariat yang baru dan diutus kepada kaum yang menyimpang, kaum yang membangkang, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya rasul seperti itu. Nah, beda kalau nabi. Kalau nabi itu dia utusan Allah juga. Ya, tapi biasanya dia tinggal melanjutkan ya dari ajaran rasul atau nabi sebelumnya. Ya. Dan biasanya kaumnya itu dia sudah sepakat, tidak ada penentangan. Ya, karena sudah ada ajaran sebelumnya yang mereka apa? Yang mereka yakini. Itu perbedaan antara nabi dan rasul. Tapi sebagai contoh misalnya ya, kalau Nabi Adam alaihissalam, dia ini apa? Nabi atau rasul atau nabi dan rasul? Nabi Adam. Dia nabi saja. Tapi dia bukan apa? Bukan rasul. Karena diutus, dia sudah punya istri. Istrinya ikut sama dia. Kan begitu. Tidak ada orang yang kafir di situ. Maka dia apa? Nabi. Ya, berlalu 10 generasi. Tidak ada yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Nanti di generasi yang ke-10 baru diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika sudah ada yang berbuat apa? Kesyirikan. Nah, sekarang Nabi Nuh, dia ini nabi atau rasul atau nabi dan rasul? Hah? Nabi Nuh ini apa? Nabi sekaligus apa? Rasul. Ya, karena diutus kepada kaum yang apa? Yang sudah menyimpang di situ, kafir kepada Allah. Ya, di kaum Nabi Nuh kan dimaklumi, mereka sudah menyembah berhala. Ya. Dan tidak mungkin dia menjadi rasul kalau dia belum menjadi apa? Menjadi nabi. Nabi dulu, baru apa? Rasul. Dipahami ya? Baik. Jadi Nabi Nuh dia nabi sekaligus apa? Rasul. Jelas ya? Ya. Demikian pula nabi dan rasul setelahnya. Nabi Hud, ya, ada kaum Ad yang kafir. Itu juga nabi dan rasul sekaligus. Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud misalnya kan? Ya, yang kafir kepada Allah. Dia juga nabi dan rasul. Nabi Lut sama semuanya. Nabi dan rasul. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nabi dan rasul. Dipahami ya? Baik. Dan para nabi yang dia bukan rasul itu banyak di Bani Israel. Di Bani Israel. Ya. Itulah diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Ya, Bani Israel itu diatur oleh para nabinya. Ya, setiap meninggal nabi diganti oleh nabi yang baru. Ya. Tapi di Bani Israel ada rasulnya. Itu nabi siapa? Hah? Nabi Musa alaihissalam, gitu kan? Karena dia diutus kepada siapa? Fir'aun, ya, Haman, Qarun. Ini orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Musa alaihissalam itu banyak para nabi yang muncul. Ya, tapi mereka bukan apa? Mereka bukan rasul. Ya, Taurat diajarkan kembali, ya gitu kan? Dari peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Nanti di masa Nabi Isa alaihissalam, nah, Nabi Isa nabi dan sekaligus apa? Rasul juga. Karena kaumnya itu dari kaum yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya cara membedakan antara nabi dan rasul. Tapi sekarang nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini apa? Nabi saja atau rasul atau nabi dan rasul? Ya, nabi dan rasul juga. Dilihat pada kaumnya. Ya. Kalau dia diutus kepada kaum yang kafir, yang menyimpang, yang membangkang, itu pasti nabi dan sekaligus apa? Rasul. Ya, nanti kita akan rinci nanti di salah saya di 3 pondasi agama ya, akan dibedakan lebih jauh lagi antara nabi dan rasul. Antara nabi dan rasul. Jadi di sini dikatakan tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ya, dan sungguh kata Allah, pasti dan pasti kami telah membangkitkan, mengutus pada tiap umat seorang rasul. Ya. Berarti ini umatnya kebanyakannya apa? Menyimpang, kafir kepada Allah. Ajarannya sama setiap nabi dan rasul itu. Hanya berdoa wajatanibu tagut, agar mereka menyerukan sembahlah Allah semata dan jauhilah tagut. Ya, kata ibadah sudah kita bahas ya di kitab yang pertama, di kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Kalau lewat kata ibadah itu bermana apa? Saya masih ingat bermana tauhid. Ya, tauhidkan Allah dan jauhi apa? Tagut. Jauhi tagut. Ya. Dan tauhid sudah kita bahas. Tauhid itu seorang dia mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah, dari rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat. Tapi di sini arahnya kepada tauhid uluhiyah. Ya, pada tauhid uluhiyah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan sebaliknya, wajatanibu tagut, dan jauhilah tagut. Tagut kalau ringkasnya dia dari kata tagha. Ya, tagha itu artinya yang melampaui batas. Yang melampaui batas. Itu kan ada ayatnya di dalam Al-Qur'an ya. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tatkala air itu sudah tagha, sudah melewati batasnya, yang dikisahkannya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, yang kaumnya itu ditenggelamkan. Tatkala air sudah tagha, melewati batasnya. Ya, hamalnakum fil jariyah. Maka kami angkut kalian ke atas perahu. Ya. Itu mana tagut secara bahasa. Ya. Sesuatu yang melampaui batas. Jadi kalau misalnya ada hamba yang melampaui batasnya, dia hamba tapi dia melampaui batas, dia mengaku sebagai Tuhan misalnya, dia kan melampaui batas. Ya, maka dia dikatakan apa? Dikatakan tagut. Jadi tagut itu yang diterangkan ringkasnya adalah apa saja yang disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ingat ada syarat lagi di belakangnya ya. Ya, dia diibadahi selain Allah dan dia ridho. Dia ridho diibadahi ya selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak ridho, maka itu bukan tagut. Maka itu bukan apa? Bukan tagut. Dan sekarang saya bertanya, Nabi Isa alaihissalam disembah oleh orang-orang Nasara misalnya kan? Apakah Nabi Isa tagut? Hah? Ya, Nabi Isa bukan tagut. Disembah selain Allah. Karena dia tidak ridho. Akan turun di akhir zaman. Dia akan membunuh Dajjal, dia akan patahkan salib-salib, ya, dia bunuh babi-babi, dan semua ahli kitab itu akan beriman kepada beliau. Dipahami ya? Nah, para malaikat juga disembah selain Allah. Malaikat bukan apa? Bukan tagut. Ya, dipahami ya? Jadi tagut itu kalau dia ridho, ya, disembah selain Allah, diajak manusia sembah dia misalnya kan, dan dia ridho, maka itu yang dikatakan apa? Tagut. Firaun misalnya, ya, sudah ada yang bilang tagut atau bukan? Hah? Tagut jelas. Ya, dia cinta, ridho, disembah selain Allah. Itu contoh ya. Iblis, tagut atau bukan? Hah?
iblis. Ya, tagut, enggak ada keraguan. Dipahami ya? Nah, jadi begitu ya cara membedakannya. Tidak semua yang disembah selain Allah itu dikatakan apa? Tagut. Kalau dia ridho atau dia ajak orang sembah dia misalnya, nah itu yang dikatakan tagut. Ya, nanti akan datang rinciannya oleh penulis. Beliau akan rinci dari pembesar-pembesar tagut. Ada 5. Tapi tadi sudah kita terangkan sedikit di antara dari tagut-tagut itu. Jelas ini ya? Baik. Mungkin dari mana ayat? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya, perhatikan di sini kata wajtanibu ya. Dan jauhi tagut. Ini luas maknanya kata para ulama ya. Dia jauhi itu masuk padanya dia tidak dekati, masuk padanya dia benci, gitu ya. Dia tidak tolong menolong di situ dalam peribadahan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mana-mana wajtanibu ya, dan jauhi. Baik. Dan ayat ini kata para ulama menjelaskan dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang misi diutusnya Nabi dan Rasul, yaitu agar mereka memerintah kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ayat yang lain yang sering kita dengarkan ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai apa? Rahmat untuk semesta alam. Ini tidak bertentangan dengan ayat yang telah kita bacakan. Ya. Rahmat untuk semesta alam, ya. Dan rahmat Allah yang paling besarnya adalah tauhid. Ya. Seorang mengenal peribadahan, pemurnian ibadah hanya kepada Allah dan dia menjauhi segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang lain lafaznya illa liyuta'a biidznillah. Setiap nabi diutus itu ya untuk ditaati ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat ya. Dan ketaatan yang paling utama, yang paling besarnya adalah ketika seorang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa ada tauhid, ketaatan-ketaatan yang lain yang dia bangun di atasnya itu tidak akan dianggap sebagai ketaatan. Ya. Dia salat misalnya, tapi dia tidak punya tauhid, pelaku kesyirikan, tidak akan diterima salatnya. Ya, dia puasa, tapi dia pelaku kesyirikan, tidak akan diterima puasanya. Jelas ya? Dia bersedekah misalnya, tapi dia pelaku kesyirikan, tidak akan diterima apa? Sedekahnya. Dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang lain itu tidak akan bermanfaat ya ketika dia tidak punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada misi Nabi dan Rasul yang lain lagi diterangkan di ayat-ayat yang lain. Ya, mereka diutus kepada manusia ini agar nanti pada hari kiamat manusia itu tidak punya lagi alasan. Ya. Ya alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Itu juga di antara hikmah ya diterangkan. Ya, agar manusia itu tidak punya lagi alasan. Ya, nanti kan ada orang-orang kafir ditanya pada hari kiamat, "Kenapa kamu kafir?" Ya, jangan dibilang, "Oh, saya di dunia tidak ada yang ajari saya misalnya apa? Ilmu agama." Nah, padahal sudah diutus apa? Nabi dan Rasul pada setiap apa? Umat. Ya. Apalagi di masa sekarang ya. Di masa sekarang ini tidak ada alasan orang. Oh, saya tidak tahu agama. Ya. Padahal pelajaran ta'lim ada di dekat-dekat rumahnya misalnya. Hanya dia tidak mau pergi misalnya kan. Ya. Agama itu sudah ada di HP-nya. Tinggal dia buka saja. Mudah dia belajar. Jadi tidak ada alasan pada hari kiamat. Ya, dia tidak tahu agama, tidak kenal kebenaran karena sudah diutus apa? Diutus para nabi dan rasul. Sudah diturunkan kitab-kitab. Untuk kita kan ada Al-Qur'anul Karim. Jangan lagi ada yang berkata pada hari kiamat, saya tidak tahu agama. Padahal dia sudah lihat Al-Qur'an ya, di muka bumi ini. Jelas ya? Nah,
Mungkin di antara dari misi-misi diutusnya Nabi dan Rasul. Dan misi yang paling utama, yang paling besar yang sudah diterangkan di ayat ini ya. Yang sudah diterangkan di ayat ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Jelas ini ya. Baik. Ada satu kata tadi yang belum saya terangkan ya, yaitu kata umat. Ya. Di sini kan diterangkan, dan sungguh pasti kami telah mengutus pada setiap umat. Apa di sini makna umat? Ya. Umat itu ada 4 makna dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Itu pendekatannya ya, walaupun ada ulama yang menyebutkan lebih daripada itu. Tapi secara global dia ada 4 makna. Makna umat. Nah, umat di sini yang di ayat yang telah kita baca, dia bermakna sekelompok manusia, ya, sekumpulan orang. Jadi kalau ada orang yang berkumpul, ya, di suatu negeri misalnya, suatu daerah, ya, maka itu dikatakan apa? Dikatakan umat. Ya, dikatakan umat. Ini ayatnya. Nah, ada juga ayat yang lain bisa ditambah ya. Nah, ada di kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika beliau dikejar oleh Fir'aun dan lari ke negeri Madian. Nah, dikatakan di situ di surah Al-Qasas, ya, kata Allah, ya, fawajada ummatan minan nasi yaskun. Maka beliau mendapati umat dari manusia sedang meminumkan apa? Hewan-hewan mereka. Ya. Dikatakan di situ dia mendapati umat. Umat di situ sekelompok apa? Orang. Jelas ya? Baik. Itu makna umat yang pertama. Kemudian yang kedua, umat kadang dia bermakna suri tauladan. Iya, dia sendiri tapi dia dikatakan apa? Dikatakan umat. Nah, dikatakan umat. Itu dalilnya diterangkan ya dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, diterangkan di surah An-Nahl ya, ayat 120. Nah, dan kata Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sungguh Nabi Ibrahim itu adalah umat. Nah, di sini umat bukan lagi sekelompok apa? Manusia. Nabi Ibrahim sendiri, tapi Allah sebut dia apa? Umat. Nah, berarti umat di sini bermakna apa? Ya, tauladan, contoh yang terbaik. Jelas ya? Baik. Itu sudah 2. Dari mana umat? Mana yang ketiga, umat kadang dia bermakna agama. Bermakna apa? Agama. Ya. Itu diterangkan di surah Az-Zukhruf ayat 23, ada juga di ayat 25. Diulangi 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umat bermakna agama. Kata kaum musyrikin, mereka berkata, inna wajadana aba'ana ala ummah. Ya. Sungguh kami mendapati ayah-ayah kami berada di atas apa? Di atas umat. Nah, di sini umat jangan diartikan di sini apa tadi? Teladan atau sekelompok manusia, tidak. Tapi dia bermakna apa? Bermakna agama. Ya, keyakinan. Itu ya, mana yang ketiga dari umat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, umat kadang dia bermakna waktu. Kadang dia bermakna waktu. Ya. Itu ada 2 ayat dalam Al-Quran ya, ada di surah Hud, ada juga di surah Yusuf. Ya. Panjang kisahnya di surah Yusuf ya, tentang orang yang selamat itu setelah ditakwil mimpinya dan dia menjadi pelayan raja. Maka dikatakan di situ, ya, waqala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummah ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Dan berkata orang yang selamat dari keduanya itu, dan dia ingat setelah umat. Maksudnya apa? Setelah selang waktu. Ya. Ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun.
saya akan beritakan kepada kalian takwilnya mimpi itu. Ya. Maka utuslah aku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini dikatakan waddakara ba'da ummat. Dan dia ingat setelah apa? Setelah umat. Maksudnya setelah berlalu waktu itu. Ya. Dipahami ya? Baik. Maka dari 4 makna umat dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau antum baca ayat-ayat lewat kata umat, itu berputar di situ ya. Ya, kalau bukan dia bermakna sekelompok manusia. Ya, yang kedua tauladan. Yang ketiga apa tadi? Agama atau keyakinan. Yang keempat waktu. Ya, potongan dari waktu. Ya, itu supaya jangan salah kita menerjemah nanti ayat-ayat yang banyak itu dalam Al-Qur'anul Karim ya, yang menjelaskan yang lewat padanya apa? Kata-kata umat ini. Baik, jelas ya? Mungkin dari penjelasan ringkas dari tafsir ayat di surah An-Nahl ini. Nah. Sudah mau waktu ya. Nanti insyaallah taala kita lanjutkan di pembahasan setelahnya di pembahasan yang kedua ya, tentang sifat kekafiran kepada taghut dan keimanan kepada Allah. Ini beliau akan terangkan nanti insyaallah taala di pembahasan berikutnya kita akan kaji. Ini kalau saya lanjut ini masih panjang pembahasannya. Nah. Ya sudah azan ya, kita akhiri. Insyaallah taala nanti kita sambung lagi di lain waktu. Nanti ditanyakan di setelah azan saja kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.